Dan akhirnya Mas Bakhtiar bilang, Tam, ono sepeda motoran iku Tam. Siapa sih nggak kaget gitu. Jadi cerita awal tapi kayak horor lho gak sih rek. Aku digitalnya aku ya rodok tarungokno kok rodok melingsih, tapi yo iku tak ceritakan ke kalian biar jadi hiburan ya kan. Jadi ada dari kejauhan tuh ada kayak sinar sepeda motor. Nah, berhenti di depan gubuknya. Mau kemana, Dek? Sapa orang tersebut kepada Mas Bakhtiar sama Mas Rustam. Oh, saya mau ke Bali, Pak, tapi istirahat di sini. Oh, alah istirahat, Dek. Tak pikir sepedamu ono apa rusak apa rewel lah gimana gitu. Oh, enggak, Pak, enggak apa-apa sepeda saya. Saya cuma istirahat aja, Pak. Ya udah, enggak apa-apa istirahat aja, Dek, di situ, Dek. Pak, di sini aman kan? Aman, Dek, aman. Kata bapaknya seperti itu. Akhirnya Mas Rustam mengajak ngobrol bapak itu dan bapak itu berhenti. Dikasih rokok lah sama Mas Rustam. Pak, rokok, Pak. Iya, Dek. Kasih rokok, ngobrol sama bapaknya. Kalau di sini tuh aman kok, dia aman. Nggak usah takut. Kalau paling ya nanti dilihatin sedikit lah sama mistis-mistisnya. Intinya alam gaib pasti ada gitu. Cuman mereka nggak terlalu nggak terlalu mengganggu kita kalau kita nggak mengganggu. Yang penting kita sopan. Disampaikan ke bapak tersebut gitu. Bapak itu juga bilang kalau soal begal atau apa di sini nggak ada, Dek. Gitu. Insya Allah aman gitu. Nah, saya pikir adik ini tadi orang yang rusak sepeda motornya. Nah, ternyata informasi dari bapak tersebut. Jadi gini dulu, di jalur itu memang ada, kalau malam itu ada kayak bukan relawan ya, kayak warga atau apa ya. Mereka itu sering lewat-lewat karena untuk melihat apakah ada warga yang dari luar daerah yang benar-benar sepedanya mogok atau kehabisan bensin atau banyak bocor. Nah, mereka itu adalah penolong gitu. Mereka adalah tim-tim penolong gitu. Saya nggak tahu ikut komunitas atau apa atau gimana. Soalnya yang diceritakan dari Mas Bakhtiar ke saya itu bilang bahwasanya kayak seperti relawan gitu loh, Mas. Jadi kalau ada yang mogok atau apa, dia langsung disuruh nunggu, dia manggil orang-orang lagi buat jemput lalu diperbaiki gitu. Tapi ya tetap ada bayarnya gitu. Nah, saya nggak tahu apa pekerjaannya memang gitu, pekerjaannya memang malam ketika ada yang mogok sepeda gitu. Sambil cerita sama bapaknya, akhirnya bapak itu pamitan. Mas, hati-hati aja ya, nggak apa-apa istirahat di sini aja gitu loh. Tapi kalau berani ya lanjut aja, kalau berani Mas gitu. Soalnya semakin arah yang ke ke arah yang ke pelabuhan ya semakin sepi juga gitu loh. Oh iya Pak, kalau gitu Pak, dibiarin sama Mas Bakhtiar, tetap di sini aja, nggak usah ke sana. Bapak itu lanjut, nah di situ Mas Bakhtiar bilang, itu tadi orang apa bener ya, orang apa enggak? Sama Mas Rustam, oh ya wong temenan kok, wong temenan. Lah kon kok ora lek wong temenan. Iya sikil nemplek nang nisor. Serius dulur, ceritanya seperti itu. Saya nggak mengada-ngada ya. Ini cerita dari Mas Bakhtiar. Jadi antara humoris, konyol, saya nggak habis pikir. Nah, yang saya tahu, ketika saya ke Bali, kayak saya sering ke Bali ketika saya bekerja di Bali hampir setiap bulan pada tahun 2016-2017 itu hampir setiap bulan saya harus ke Bali. Itu kadang naik bus, kadang naik mobil ya. Dan itu memang kalau untuk kendaraan bermotor itu kadang-kadang mereka menunggu dulu di pom sebelum masuk alas. Baik yang dari pelabuhan maupun yang dari ke arah Surabaya, itu mereka menunggu matahari terbit baru dia masuk, biasanya seperti itu. Nah, dua orang ini Mas Rustam sama Mas Bakhtiar masuk aja malam-malam gitu, keren. Nah, akhirnya mereka istirahat bangun-bangun mulai pagi, nggak tahu jam berapa ketika bangun, nggak diceritain, pokoknya pagi Mas kita lanjut perjalanan sampailah di sebuah alas ya, semakin dalam alasnya dan keluar alas sampai di pelabuhan Gilimanuk ya, Ketapang ya, pelabuhan Ketapang. Di situ akhirnya pesen buat masuk kapal dan mereka menikmati kapal. Mereka saling bercerita tentang kejadian semalam yang ya ketakutan, yang dipikir bapak itu setan, yang pikirannya begal, pikirannya kemana-mana, ndak karuan ya. Semua dirasain sama Mas Rustam sama Mas Bakhtiar, diceritakan di kapal. Tetapi di kapal mereka benar-benar bangga karena apa? Tidak hanya dia, ada banyak bonek juga di situ, baik yang estafet maupun yang pakai mobilan juga sudah naik kapal. Tidak lama
setelah perjalanan dari kapal tersebut sampailah di Gilimanuk kurang lebih siang hari ya, Sabtu siang mereka sudah sampai Gilimanuk dan mereka lanjut perjalanan patas langsung ke arah dekat-dekat stadion ya, lanjut ya ke arah dekat-dekat stadion. Mereka tujuannya apa? Mencari informasi soal tiket dulu ya, langsung sampai di sana kurang lebih sebentar saya lupa ya, perjalanan langsung dari kapal kurang lebih maghriban ya, maghriban mereka sampai di stadion Iwayan Dipta ya, di Gianyar Bali itu kurang lebih maghrib ya, maghribnya sana ya, maghribnya sana itu sampai dan mencari informasi soal tiket, dan ada informasi tiketnya dijual secara online, kalaupun offline besok ada gitu. Nah akhirnya Mas Bakhtiar dan Mas Rustam memutuskan untuk berusaha membeli online melewati salah satu aplikasi ya, mereka beli online ternyata. Nah di situ setelah membeli online mereka langsung ke arah yang ada di daerah Pantai Kute, karena malam minggu mereka ke arah daerah Kute. Di sana mereka liburan dulu, menikmati pantai dulu, bercengkrama, dan tidak sedikit akan ada bonek juga yang ada di sana, pakai elep, pakai bus, ketemu di sana, mereka saling menyapa dan merasakan nikmatnya malam minggu di Pantai Kuta Bali. Dua anak yang sangat luar biasa, hal yang konyol bagi saya sih Nuril. Kenapa gitu nggak mikir schedule, nggak takut di sini tulian yang berangkat aja gitu. Tapi salut aku sama perjuangannya sama Mas Rustam sama Mas Bakhtiar. Setelah itu mereka menikmati dan mereka istirahat di pinggiran pantai Bali. Jadi nggak istirahat di hotel atau mas, enggak, mereka tidur di pinggiran ya, benar-benar perjuangan yang luar biasa lah, seperti teman-teman estafet gitu loh. Cuman bedanya mereka pakai sepeda motor, dulu estafet pakai kendaraan truk-truk yang selalu bergantian. Nah setelah itu paginya mereka langsung mengarah ke daerah dekat-dekat stadion. Di situ mereka menunggu, sempat dia makan di Kute ya, yang katanya nasi bungkusnya harganya sangat mahal sekali. Ya saya nggak tahu, kalau yang setahu saya aku nggak tahu sih mana ngono Kute rek, aku makannya ya nang warung Tegalan ngono ku sih. Garuk katanya mahal di situ ya, terus padahal ngomong Surabaya tetap kena mahal. Akhirnya setelah sarapan mereka langsung ke stadion. Di stadion mereka menukarkan tiketnya yang kemarin sudah dipesan lewat salah satu kayak apa ya, kayak loket gitu. Mereka masuk di dalam stadion ya, waktunya masuk, mereka masuk dalam stadion. Mereka bernyanyi bersama bonek lainnya ya, yang informasi berita yang saya dapatkan kurang lebih 3.000 bonek lebih datang ke stadion untuk mendukung Persebaya kala itu. Tiket seharga sekitar 52.000 sampai 55.000 ya. Nah di situ akhirnya saling saut-sautan. Sini bonek, di sana Bali, di mana-mana kita saudara. Di sini bonek, di sana Bali, di mana-mana kita saudara. Oh, seperti itu sambutan dari bonek kepada Bali. Begitu pula sebagai tuan rumah memberikan sambutan yang hangat buat bonek mania Bali United ya. Dan nah di sini dulu babat alas tuntas kalau bahasanya ya, Persebaya menghabisi Bali United. Itu seperti pindah stadion aja. Gimana enggak? Permainan seperti stadionnya sendiri, supporternya goyang-goyang merasakannya seperti stadion sendiri, dan skor akhir adalah 2-5 keunggulan menang Persebaya daripada Bali United. Bali United hanya mampu memasukkan 2 gol dan Persebaya 5 gol. Wow, keren. Tidak cukup sampai di situ. Akhirnya setelah pertandingan dan Mas Bakhtiar dan Mas Rustam bilang kepada saya ikut andil serta, yakni bersih-bersih sampah dilakukan oleh bonek. Ya, ini salah satu dokumentasi yang saya dapatkan di media sosial. Memang ada bersih-bersih sampah sebelum bonek meninggalkan stadion Bali. Oke. Nah, di situ akhirnya setelah
setelah pertandingan itu selesai, Mas Bakhtiar dan Mas Rustam keluar dari stadion dan cari pom bensin yang ada di daerah arah pulang yang sesuai GPS HP-nya. Ada pom bensin, mereka istirahat dan mereka melanjutkan perjalanan pulang. Dan mereka tidak mengulangi kedua kalinya ketika masuk ke Alas jam-jam malam. Mereka masuk adalah pagi ya. Jadi paginya mereka baru masuk Alas, baru lanjut perjalanan pulang. Keren sekali ini. Nah, ini cerita yang diceritakan sama Mas Bakhtiar sama Mas Rustam ya. Mereka punya cerita yang luar biasa di Bali. Katanya sih, wah ini enggak Mas, enggak terlalu seru. Tapi bagi saya ini seru. Belum tentu saya mampu juga ketika di posisi sampean Mas Bakhtiar ya, nama samaran tak Samarno Sepurane ya. Aku belum tentu iso kok sampean ngono, mampu kuat malam-malam ikut nang alas ya, alas. Wah, keren sih. Kena alas terus kemudian ketemu orang yang nggak dikenal. Wah. Untung nggak disasar no temen itu ya. Alas Baluran ya, nggak tahu itu Alas Baluran nih nggak salah itu ya lur ya, sing arah nanggone Probolinggo Situbondo ya Situbondo nggak salah ya, tolong dikoreksi lah buat ketika aku salah, cuman setahuku sih itu ya lur. Nah, di sini dapat ambil kesimpulan dari Mas Bakhtiar dan Mas Rustam. Kenapa mereka berhasil? Karena keyakinan. Setelah mereka sholat Jumat, mereka ngobrol, mereka fokus, yakin, ya nggak sih? Yakin. Dan Rustam yang aduh, wah opo ya aduh, dikasih keyakinan sama Rustam, akhirnya mengikuti pemikiran positif, mikir positif, dan akhirnya sampai gitu. Meskipun ada hambatan, rintangan, saya bisa bisa menyimpulkan buat diri saya sendiri kenapa mereka kok susah banget perjalanannya, kena hambatan seperti itu ya, karena mereka jujurnya kurang kepada orang tua. Mereka memang ngomong dolin pulangnya Senin ya, sama pulangnya Senin, tapi mereka bilangnya ke Malang. Yang dicerita awal tadi kan bukan ke Bali nonton Persebaya, bilangnya ke Malang, hanya karena nggak tahu ya Mas Bakhtiar mungkin takut di mana orang tua ya nggak sih. Nah, tapi apapun itu kalau bisa jujur lah rek, sama nanti jujur wae. Lah misalkan orang tua ngizini alhamdulillah malah enak, lek gak diizin ya wis gak usah berangkat. Atau juga lah ada apa-apa ya opo, tapi alhamdulillah gitu. Dan berkat keyakinan dari Mas Bakhtiar dan Mas Rustam dan nggak aneh-aneh selama perjalanan, terus ada nilai positifnya, mereka di kota orang masih mau ikut dengan komunitas bonek lainnya bersih-bersih sampah, ini hal positif loh. Berterima kasih. Misalkan gini, aku di sini mencari hiburan, mencari kebahagiaan, tapi tidak meninggalkan kotoran. Nah, di situ mereka ikut luar biasa dan akhirnya pulang dengan selamat. Mungkin itu adalah apa ya, kalau dari bahasa daerah saya, danyangnya itu mempersilahkan dan memperlancar perjalanannya mereka karena mereka melakukan hal-hal yang baik. Oke dulur, sampai di sini ceritanya. Semoga bermanfaat, ada pembelajaran yang didapat, bernyali-wani luar biasa dari dua pemuda yang sangat luar biasa ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dulu channel Sahabat Wani sebelum meninggalkan video ini. Di like, di komen, kabarkan ke semua orang bahwa sini ada channel yang tentang perjalanan supporter, biar bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Oke, sampai jumpa, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani di akhiri.